Besok pagi kalian bangun tidur, seperti biasa, hal pertama yang kalian lakukan adalah ambil HP kalian. Kalian buka TikTok, error. Buka WA, error. Buka Instagram, error. Buka X juga error. Semua sosial media hilang. Bukan belum 1 jam ataupun 2 jam, tapi selamanya. Menurut kalian, dunia bakal menjadi lebih baik atau lebih kacau? Yuk kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Dina Cuan. Jadi hari ini kita bakal melakukan eksperimen imajinasi kita, yaitu kita bakal mencoba bayangkan sesuatu yang mungkin terdengar mustahil, yaitu apa jadinya kalau besok semua sosial media hilang. Dan sebelum kalian bilang, gampang, tinggal hidup kayak biasa aja, tunggu dulu. Karena mungkin dampaknya bisa jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan di otak kita. Kalau sosial media hilang besok, 24 jam pertama mungkin bakal banyak terjadi kekacauan. Percaya atau enggak, tapi rata-rata manusia dari kita membuka HP puluhan kali, bahkan ratusan kali setiap hari. Tapi kita membuka HP itu bukan karena ada hal penting, tapi kadang-kadang kita buka HP karena bosen, atau misalnya lagi nunggu makan aja kita buka HP, bahkan pas lagi belajar kita juga buka HP. Dan ketika aplikasi yang biasa kita buka itu hilang, otak kita bakal ngerasa bingung, karena selama ini kita terbiasa mendapatkan hiburan instan, scroll ketawa, scroll lagi kaget, ataupun scroll lagi kita terhibur banget gitu. Semua terjadi dalam hitungan detik aja. Kalau misal tiba-tiba semuanya hilang, dan mungkin semua orang baru sadar ternyata betapa seringnya mereka buka sosial media tanpa alasan yang jelas ataupun penting gitu. Ada pertanyaan yang cukup menarik dari hal ini. Kalau Instagram hilang, siapa yang bakal lihat postingan kita diunggah di akun kita itu? Kalau TikTok hilang, siapa yang akan melihat video yang kita buat? Kalau story hilang, kepada siapa kita akan mengunggah aktivitas kita selama ini? Dan mungkin untuk pertama kalinya, banyak orang yang akan bertemu dengan sesuatu yang mereka hindari, yaitu kesunyian. Karena selama bertahun-tahun, setiap kita ada waktu kosong, waktu luang, kita selalu buka HP supaya tidak merasa bosan ataupun kesepian mungkin. Tapi tanpa sosial media, kita terpaksa menghadapi pikiran kita sendiri, diri kita sendiri, dan itu mungkin lebih menakutkan daripada yang otak kita bayangkan. Tapi tunggu, enggak semuanya buruk, karena kemungkinan banyak hal baik yang justru mulai muncul lagi. Bayangin, kalau kita lagi ngumpul bareng teman-teman, gak ada yang sibuk buat story sendiri. Kalau kita lagi makan, gak ada yang sibuk potret makanan itu sampai 5 kali dari segi manapun. Atau misalnya lagi ngobrol, semua orang itu fokus ngedengerin yang orang itu cerita, satu orang cerita gitu. Jadi gak bakal ada yang kayak fokus sama HP sendiri-sendiri, enggak. Nah, itu justru letak positifnya di sana. Atau mungkin juga kita bakal lebih fokus sama kegiatan yang lebih positif lagi. Misalnya kita sering baca buku, kita jadi sering olahraga, ataupun kita sering bertemu teman secara langsung. Dan mungkin kita akan lebih fokus sama kehidupan nyata daripada dunia digital lagi. Sekarang mari kita jujur, sosial media bukan hanya tempat hiburan untuk bersenang-senang saja, tapi banyak orang yang mencari nafkah di sana. Konten kreator, editor video, pemilik UMKM, desainer, atau guru online, musisi, dan lain sebagainya. Kalau sosial media hilang, jutaan orang mungkin akan kehilangan sumber penghasilan mereka. Banyak bisnis yang akan kesulitan menjangkau pelanggan, juga banyak informasi penting yang akan lambat menyebar ke seluruh dunia. Jadi, tidak sesederhana itu untuk mengatakan sosial media buruk. Karena kenyataannya sosial media adalah sebuah alat, dan sebuah alat itu bisa digunakan dengan baik maupun buruk. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah apa terjadinya kalau misalkan besok sosial media tiba-tiba hilang, tapi apakah kita masih bisa hidup normal saat media sosial hilang dari dunia?
Sebelum itu, ayo guys, kita main jujur-jujuran. Siapa di sini yang pernah ngelakuin hidup normal gitu, tanpa ada media sosial? Kayak udah berbulan-bulan gitu. Apakah kalian merasa ada banyak energi positif atau gimana? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Nah, sebelum itu, aku juga mau cerita. Dan aku ngerasain hal ini, itu hidup tanpa media sosial buat beberapa bulan ini sih. Nice. Sekitar tahun baru mungkin ya. Aku mulai dibatasi sosial media, dan awal gak ada sosial media itu benar-benar buat hati aku sakit banget, galau banget, galau level maksimal banget gitu. Segalau itu sampai kayak, kok bisa sih aku dibatasin kayak gini? Aku mau kayak orang itu, aku mau kayak orang itu, aku masih mau scroll banyak hal gitu. Efek negatif yang aku dapat mungkin ya, yang juga aku rasain waktu aku sering aktif sosial media, aku jarang banget konten, aku jarang mau nyari ide buat konten. Aku disuruh mungkin waktu itu sering marah-marah. Tapi semenjak mulai ada batasan di sosial media ini, aku jadi ngerasa hidup tuh kayak lebih plong gitu. Aku jarang marah-marah juga, jarang emosi gitu. Aku jadi lebih sering buat ide buat konten, nyari-nyari gitu referensinya gitu. Dan ternyata jadi banyak waktu luang juga buat keluarga, buat siapapun, buat teman juga. Dan itu lebih enak sih daripada sebelumnya yang aku pendiam main HP terus di kamar gitu, kayak gak ada kehidupan lain gitu. Dan mungkin bisa disebut waktu itu ketergantungan, tapi aku tahu. Tapi emang awal-awal tuh kayak sakit banget, gak bisa nerima, tapi syukur sekarang aku bisa paham bertahap-tahap gitu. Aku lewatin perlahan-lahan dan sekarang ya udah biasa aja gitu. Kayak, oh jadi gini rasanya. Ini pengalaman terbaru aku yang aku rasain juga. Kalau jawaban pertanyaan tadi kalian jawab enggak, mungkin ada sesuatu yang perlu kita pikirkan. Karena teknologi seharusnya membantu hidup kita, bukan mengendalikan hidup kita. Kalau ada satu notifikasi bisa merubah fokus kita, atau misal satu komentar bisa merubah mood kita, mungkin hubungan kita dengan sosial media itu sudah terlalu dalam, terlalu jauh. Kalau semua sosial media hilang besok, apakah dunia akan menjadi lebih baik? Mungkin sebagian iya. Apakah dunia akan menjadi lebih buruk? Mungkin sebagian juga iya. Karena masalah utamanya bukan ada atau tidaknya sebuah sosial media, tapi bagaimana kita sebagai penggunanya untuk mengendalikan media sosial. Sosial media bisa membuat kita belajar, sosial media bisa membuat banyak peluang bagi seseorang untuk mencari nafkah, atau misal bisa mempertemukan kita dengan teman baru. Tapi juga sosial media mungkin bisa jadi membuat kita kecanduan, bisa membuat kita membandingkan diri kita dengan seseorang yang lebih oke gitu. Bisa menghabiskan waktu yang tidak terasa. Pada akhirnya, bukan sosial media yang menentukan kualitas hidup kita, tapi keputusan kita saat memegang sesuatu yang ada di dalam HP tersebut, yaitu sosial media. Jadi sekarang, untuk pertanyaan terakhir dan sekalian penutup juga, aku mau nanya ke kalian, kalau besok beneran kejadian semua sosial media tuh hilang, aplikasi apa yang paling kalian kangenin? Dan menurut kalian, hidup bakal lebih baik atau lebih buruk? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Aku bakal baca satu persatu. Kalau kalian suka video yang kayak gini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.